Baik ya, dalam materi kali ini saya akan membawakan analisis komponen utama atau prinsipal komponen analisis. Nah, ini saya ambil dari bukunya Johnson and Bison ya, bahwa analisis komponen utama ini berkaitan dengan bagaimana menjelaskan struktur varian kovarian gugus variabel itu ke dalam kombinasi linier dari variabel-variabel tersebut yang lebih sedikit. Jadi tujuan utamanya adalah yang pertama mereduksi data ya, tanpa harus membuang data. Artinya mungkin kalaupun ada informasi yang hilang itu mesti harus sesedikit mungkin. Yang kedua mungkin bisa digunakan untuk interpretasi atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan itu. Jadi meskipun sebanyak P komponen itu diperlukan untuk menghasilkan ulang dari keragaman sistem secara menyeluruh tersebut. Nah, kebanyakan dari keragaman tersebut dapat dihitung dengan hanya beberapa small number K, hanya beberapa komponen utama saja. Jadi dalam hal ini apabila variabel awalnya itu ada sebanyak P, maka K di sini diharapkan jauh lebih kecil dari P. Jadi kalau P-nya 15, mungkin K-nya hanya 4 atau berapa saja ya. Jika demikian, maka akan ada as much as ya, informasi paling banyak K komponen ya, daripada variabel aslinya yang banyak P tersebut ya. Nah, K komponen utama tersebut diharapkan dapat mengganti ya, komponen itu juga variabel juga maksudnya ya, dapat mengganti variabel-variabel yang awalnya berjumlah P tersebut ya. Oke. Nah, artinya begitu. Misalkan begini, kita punya pengamatan P variabel X1, X2 sampai XP. Variabelnya P. Dan memiliki struktur varian kovarian matriks yang namanya sigma ya, sigma. Dari matriks sigma ini, matriks varian kovarian ini, kita bisa mendapatkan nilai eigen. Nilai eigen, nah karena sigma ini berukuran P kali P, maka akan terdapat paling banyak P nilai eigen. P nilai eigen. Kalau variabel awalnya ada sebanyak P, X1, X2, sampai XP, maka secara teori, kita juga bisa membuat transformasi yang mana tiap transformasi ini istilahnya kombinasi linier dari variabel-variabel awalnya yang ada yaitu sebanyak P ini. Ada berapa banyak? Ada P kombinasi linier atau transformasi ini ya, kombinasi linier ini ya, yang dapat dibuat sedemikian rupa sehingga ini maksimumnya P, maksimumnya. Kalau lebih dari P, maka pasti ada yang terpaut ya. Sedemikian rupa sehingga masing-masing variabel ini tidak berkorelasi atau istilahnya bebas linier gitu ya, bebas linier. Jadi gitu ya, paling banyak ada P. Ini P variabel, Y paling banyak juga P. Nah nanti kita ambil K kombinasi linier pertamanya. Tapi kita bicara secara umum dulu ya. Nah, jadi P kombinasi linier ini ya ada syaratnya nih. Jadi kalau kita bikin nanti ada syaratnya ya.
Yang hanya itu syaratnya kombinasi linear itu. Tapi secara umum kalau kombinasi linearnya seperti ini, maka masing-masing varian Y ini, jadi I-nya dari 1 sampai P, strukturnya adalah segini. Jadi kalau misalnya kita notasikan kombinasi linear ke I, jadi I1, X1, AI2, X2, tambah ya, ditambah dan seterusnya, tambah AIP, XP, ya. Maka kombinasi linear ke I tersebut memiliki varian. Ya, variannya AI transpose, AI-nya apa? Yaitu AI-nya adalah kombinasi koefisien dari kombinasi linear ini. Jadi kalau AI transpose ya AI1, AI2 sampai AIP. Ya. Jadi AI transpose kali matriks sigma dari varian kovariannya kali transpose dari AI. Jadi atau AI di sini kalau ini AI transpose matriks atau vektor baris, ini vektor kolom ya. Ya. Demikian juga dibentuk umum dari varian ini kovarian. Kalau antar pengamatan ke I dan ke K. Nah, antar pengamatan dalam artinya antar kombinasi linear. Ya. YI dan YK. Ya. Dan YI dan YK. Maka di sini AI transpose kali matriks varian kovarian kali AK. Ya. AK. Ini matriks varian kovariannya. Ya. Nah, dalam hal komponen utama, ya, dalam hal komponen utama, komponen ini kan kita mencari walaupun tadi ya ini sebetulnya komponen utamanya bisa juga sampai P ya. Nanti walaupun kita hanya ambil beberapa saja, yaitu sebanyak K. Nah, komponen utama pertama ini merupakan kombinasi linear. Ada syaratnya nih. Yang variannya maksimum. Nah, kalau varian maksimum itu kita bisa pilih A yang besar gitu kan. Tapi tidak begitu. Kita harus batasi. Jadi untuk mengeliminasi indeterminasi ya, makanya kita buat restriksi. Restriksinya apa? Jadi koefisien kombinasi linear itu dibuat sedemikian rupa sehingga kalau ini seperti A1 itu kita anggap sebagai vektor gitu, ini normnya 1. Atau kalau istilahnya A transpose A itu sama dengan 1. Ya. Nah, ini subject to-nya seperti ini. Jadi yang pertama, kombinasi linear A1X ini memaksimumkan variannya, tapi dengan syarat. Karena kalau maksimumkan ini, kita bisa pilih sembarang ini, sehingga variannya besar sekali. Nah, dengan syaratnya A transpose A-nya, jadi A-nya adalah koefisien kombinasi linear ini harus sama dengan 1. Itu komponen utama pertama. Bagaimana komponen utama kedua? Komponen utama kedua itu dipilih caranya dari kombinasi A2X itu yang sama dari memaksimumkan juga. Tapi yang dimaksimumkan adalah kombinasi linear, varian kombinasi linear A2 dengan X. Ya. Ada constraint juga. Constraint-nya A2 transpose A2, 1. Selain itu, harus saling bebas dari komponen pertama. Ya. Kalau istilah vektor itu saling dekat lurus. Gitu ya. Caranya, dibikin bahwa kovarian A1 transpose X dengan A2 transpose X itu harus sama dengan 0. Ya. Ini A2 koefisien kombinasi linear komponen kedua. Ini A1 koefisien kombinasi linear komponen pertama. Ya. Begitu seterusnya. Untuk komponen ketiga, komponen 3 harus memaksimumkan varian A3X, restriksinya A3 transpose A3 sama dengan 1, kemudian harus tidak berkorelasi dengan A2, tidak berkorelasi dengan A1, dan seterusnya. Jadi secara umum, bahwa komponen utama ke I ini dipilih apa? Kombinasi linear AIX ini yang memaksimumkan varian AIX ya, dengan kendala AI transpose AI sama dengan 1. Dan semua kovarian antara AI dengan
AK, K itu sebelum I, mulai 1, 2, 3 sampai I-1, itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, gitu. Itu cara menyusun komponen utama. Dari yang pertama sampai yang ke I. Ya. I secara umum bisa 1 sampai P. Ya. Kalau banyak variabel X-nya P. Oke. Nah, kebetulan dalam aljabar linear ada hasil yang mengatakan begini, ya. Misalkan sigma, ini varian kovarian matriks ya, yang berkaitan dengan vektor acak x1, x2 sampai xp. Artinya sigma ini berukuran p kali p. Nah, misalkan matriks varian kovarian ini, ya, varian kovarian ini memiliki pasangan nilai eigen dan vektor eigennya. Jadi lambda 1 nilai eigen pertama, E1 ya, vektor eigen pertama, lambda 2 nilai eigen kedua, E2 vektor eigen kedua dan seterusnya hingga sampai P. Jadi lambda P EP. Nah, dengan informasi bahwa antara lambda 1 dan lambda berikutnya itu hubungannya seperti ini. Lambda 1 lebih besar sama dengan lambda 2, lebih besar sama dengan dan seterusnya lebih besar sama dengan lambda P. Ada sebanyak P ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, maka komponen utama ke I itu bisa dinyatakan dengan ini, bahwa YI. YI sama dengan, ini vektor ya, ini vektor eigen ke I transpose X. Atau EI1 X1, EI2 X2, sampai EIP XP. Ya. Ingat ya, ini I-nya dari 1 sampai P. Ya. Nah, komponen utama ke I ini memiliki varian. Variannya berapa? Varian YI sama dengan EI. Jadi A tadi diganti menjadi E. EI transpose sigma EI. Yang ini nilainya sama dengan lambda I. Jadi varian komponen utama ke I itu sama dengan nilai eigen ke I. Nilai eigen ke I. Dari 1 sampai P. Sedangkan antar kombinasi linear yang dibuat Y1, YI dan YK ini untuk I tidak sama dengan K tidak dikorelasi ya. Ini variabel barunya, variabel baru, variabel komponen utama ke I ya. Oke. Jika beberapa lambda I sama, pilihannya berkaitan dengan koefisien ini vektor eigen ke I tersebut ya. Sehingga YI-nya menjadi tidak unik jika sama. Makanya tadi kan dimungkinkan. Jadi di sini dimungkinkan bahwa ada lambda yang sama. Nah, syukur-syukur kalau lambdanya tidak sama lebih gampang. Ya, tidak harus memilih seperti ini sehingga relatif unik. Oke. Nah, jadi misalkan ini, ya, X1 sampai Xp memiliki matriks varian kovarian sigma dengan nilai eigen dan vektor eigennya berpasangan seperti ini, dan lambda 1 lebih besar lambda 2 dan seterusnya, hubungannya seperti ini. Kalau kita misalkan Y1 adalah vektor E1, vektor nilai eigen pertama kali X, Y2 vektor nilai eigen kedua kali X, dan sebagainya, merupakan komponen-komponen utama, ya, maka ini jumlah varian dari matriks sigma, ya, jadi artinya yang ada di diagonal ini, ya, jumlah varian var X1, var X2, var X3 sampai var XP dijumlahin, itu sama dengan var Y1 sampai YP juga. Kalau di sini tinggal menjumlahkan nilai eigennya, ya, tinggal jumlahkan nilai eigennya ya. Oke. Nah, bagian total populasi, ya, bagian total ragam populasi yang disumbangkan oleh komponen utama ke K itu nilainya lambda ke K gitu dibagi total semua lambda. Ya, total semua varian sama aja karena ya total semua lambda, total semua nilai eigen. Jadi
kalau variabelnya ada P, di sini yang di bawah jumlah semua lambda. Yang di atas tergantung yang mana variabel yang mana ya? Lambda 1 atau lambda 2 atau lambda K ya. Komponen utama yang mana? Komponen utama pertama, kedua, ketiga atau apa. Nah, yang terakhir kita bisa mengukur korelasi antara komponen utama ke I dan di sini variabel awal X-nya ke K. Nah, jadi karena YI sama dengan vektor eigen ke I kali X, transpose ke X ya, maka komponen utama tersebut ya, komponen utama yang diambil dari matriks varing kovarian tersebut ya, kita punya hubungan ya, yaitu keratan hubungan antara variabel awal ke K dengan komponen yang dibentuk ke I ya. Jadi ini korelasi antara komponen YI ya, dengan variabel XK ya, XK ya. Dan pasangan ini lambda I vektor EI ini adalah pasangan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks sigma. Nah ini yang rumusnya ya. Rumusnya jadi EIK dibagi akar lambda I dibagi akar sigma KK. Untuk K dari 1 sampai P. Mari kita lihat tampilan Excel-nya. Ya. Ini saya ambil dari bukunya Wilson datanya ya. Wilson. Nah, untuk itu saya sarankan bagi yang belum menggunakan PopTools, sayangnya PopTools itu hanya bisa di Windows 32 bit. Saya nggak tahu apakah ada perkembangan baru di Windows 64 bit ya. Atau yang kedua, di Mac juga nggak jalan. Mac tidak menyediakan ini ya. Nah, andai kan kita sudah disuguhkan di sini ada 5 variabel X ya, total populasi dalam ribuan, median lama belajar, mungkin school years ya, lama belajar, kemudian total employment, ada health services dan sebagainya, whatever variabel di sinilah ya. Dan kelima variabel itu memiliki matriks varing kovarian ini. Ini matriks varing kovarian S-nya. Jadi yang tengah ini adalah variannya. Ini varian total populasi, varian median school dan seterusnya. Yang tengah itu variannya ya. Dan kalau kita hitung matriks S itu memiliki determinan 0,016. Memiliki trace jumlah diagonal ya 9,351. Nah, dengan add-in-nya PopTools add-ins kita bisa menggunakan di sini ya. Kalau ada sudah tersedia ini PopTools add-ins-nya, kita gunakan matriks tool di sini. Kita menggunakan eigen analisis begini ya, analisis begini. Nah, kita tunjukkan di sini. Pilih ring input outputnya, select ring. Nah, select ringnya ya. Kita sorot begini. Jadi kan simetrik matriks berarti pasti harus sudah segi ya, sudah segi. Kemudian output cellnya taruh mana? Outputnya taruh sini. Ya. Kemudian klik go gitu ya. Setelah klik go, keluar seperti ini. Ya. Nah, keluar seperti itu. Di kolom pertama ini, dari atas ke bawah ini, sebetulnya ini adalah, ya, jadi di sini adalah nilai-nilai lambda, nilai-nilai eigen, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Semuanya muncul. Ya. Dan jumlah ini adalah ya 9,351. Ini jumlahnya ya. Kalau ini hasil kalinya. Nah, kalau kita lihat hasil kali dari nilai eigen itu yang pertama sampai kelima menghasilkan determinan sama dengan determinan. Sedangkan jumlah dari nilai eigen ini, itu sama dengan trace dari matriks yang dicari, nilai eigen dan vektor eigennya ya. Oke. Nah, ini nilai eigen pertama dan ini vektor eigen pertama. Nilai eigen kedua, ini vektor eigen kedua. Yang ketiga, keempat, kelima, ya. Nah, sekarang seberapa besar sumbangannya? Sumbangannya ya. Oke.
Kalau dilihat sumbangannya, jadi ini kalau hanya menggunakan komponen pertama saja, nilai eigennya hanya 6,931. 6,931 itu dari keseluruhan ini hanya 74%. Ya. Sedangkan nilai eigen kalau sampai dua komponen utama, maka jumlah ini 8,718. Dari total itu sudah 93%. Ya. Jadi hanya dengan dua komponen utama saja, ya, itu sudah menyumbangkan kira-kira 93% dari data aslinya, dari X. Nah, jadi dengan begitu, nah, komponen utama berikutnya ini sebetulnya kurang signifikan karena ya dua komponen utama saja itu sudah 93,23%, ya, 93,23%. Nah, ini kalau datanya sudah dalam bentuk matriks varian kovarian. Kita lihat yang panjang ini, makanya saya namakan long di sini ya. Nah, di sini di tabel 0804-nya Johnson and Wison itu seperti ini. Nah, kita harus merubah dulu. Kita harus merubah dulu di sini ya. Berdasarkan informasi di sini bahwa variabelnya 5. Nih, stock price. Stock price dari apa? Dari kelima perusahaan ini ya. Nah, format datanya di sini 5F10.6. Artinya masing-masing data itu perlu 10 digit, 10 digit, 10 digit, sama 10 digit semua. Dan ada 6 angka di belakang koma. Jadi karakternya 10. Jumlah intinya 6. Ya, jumlah digit di belakang desimalnya ya. Oke. Nah, kita bisa merubah itu tanpa ngetik ulang. Jadi left menggunakan perintah left A1710 ya. Left A1710. Value itu kalau kita merubah data yang bukan angka menjadi angka saya value ya. Sedang yang di tengah kita menggunakan mid berapa? Mid A17. Diawali dari 11 dong, karena ini 10 pertama, ini 10 kedua. Jadi mulainya dari 11 ya. Sebanyak 10 gitu. Lalu di sini mulainya dari 21 sebanyak 10 dan seterusnya. Nah, jadilah data ini. Ya. Dari data itu kemudian kita mau menghitung matriks varian kovarian ini. Ya. Caranya gimana? Nah, caranya kita hitung rata-ratanya dulu. Masing-masing variabel ini kita hitung rata-ratanya. Kita hitung rata-ratanya untuk variabel X1, X2, X3, X4, X5. Rata-ratanya ya. Nah, kemudian sandingkan di sini bahwa masing-masing data ini dikurangi dengan rata-rata variabelnya. Ya. Makanya di sini saya kunci H dolar 118 ya. 118 itu rata-rata tadi. Nah, ini rata-ratanya ya. Dari 118. Oke. Nah, oleh karenanya kita dapat variabel nilai yang sudah dikurangi. Jadi ini deviasinya. Nilai yang sudah dikurangi dengan rata-ratanya. Ini menjadi data baru. Dari H17 sampai H118. Sorry. H17. Oh, sorry. Dari N17 sampai R119 ya. Nah, baru yang angka itu kita gunakan untuk menghitung matriks varian kovarian di sini ya. Nih. Jadi transpose dari matriks ini N17 sampai R119 itu ya, dikalikan matriks ini ya. Jadi X transpose X gitu ya. Dibagi banyaknya data kurang 1. Banyak data yang 1 kurang 1 99. Nah, jadilah matriks ini ya. Ini matriks varian kovarian X data aslinya. Nah, ini varian yang diagonal ini varian dari masing-masing variabel itu. Dari sinilah kita hitung nilai eigen dan vektor eigennya. Ya. Nilai eigennya, ini vektor eigennya ya. Ada 5, paling banyak juga kita 5. Nah, kalau dilihat dari sumbangannya di sini, tuh. Kalau satu komponen baru 60, 2 komponen 73, 3 komponen sudah 85. Oke lah kalau kita ambil di atas 80%,
maka kita menggunakan 3 komponen. 3 komponen utama. Oke? Nah, itu. Nah, ini kalau ini sih sekedar untuk ngecek apakah jumlah trace sama dengan jumlah nilai eigen, apakah determinan sama dengan perkalian ini gitu ya. Nah sekarang kita sudah dapat vektor-vektor eigen, ya, vektor-vektor eigen dari masing-masing komponen utama ya. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin atau mencari untuk mendapatkan variabel barunya? Nah, variabel barunya di sini ya. Jadi kalau variabel lamanya ini x1, x2, x3, 4, 5-nya ini variabel barunya jadi y1, y2, y3, y4, 5 ya. Oke. Sebelumnya kita biar mudah kita buat di sini kita beri nama ini vektor eigen 1 ya. Yang ini vektor eigen 2 dan seterusnya kalau ini vektor eigen 5 ya. Nah, oleh karenanya untuk Y1 kita menggunakan vektor eigen 1, Y2 vektor eigen 2, Y3 vektor eigen 3 dalam operasionalnya mencari nilai-nilai ini ya. Jadi kalau kita lihat nih, itu sum product ya. Sum product hasil kali kemudian dijumlahin ya. Apa yang dijumlahin? Kalau yang pertama itu datanya ini. Ini ya. Jadi data ini dipasangkan dengan data ini. Nah, data ini. Pasangkan dikalikan. Jadi ini kali data yang pertama, ini kali data yang kedua, dan seterusnya ada 5 kali jumlahin. Dapatlah nilai ini ya. Nah, itu kalau Y1, kalau Y2 pengalinya vektor eigen 2. Y3 vektor eigen 3, Y5 vektor eigen 5 ya. Ada di sini ya. Nah, setelah itu kita juga bisa sekaligus memverifikasi apa benar teorinya seperti itu. Oke. Di sini untuk data aslinya X ini ya. Kita punya matriks varian kovarian seperti ini. Nah, tadi tujuan kita dengan mencari komponen utama itu bahwa antar variabel barunya tidak berkorelasi. Kita tunjukkan sekarang. Oke? Dengan cara yang sama seperti tadi, kita cari rata-ratanya dulu. Ini rata-ratanya di bawah ya. Nah, setelah itu bikin variabel di sini. Ya, variabel di sini. Yang mana ini adalah rata-rata pengamatan pertama Y1 ini dikurangi rata-ratanya. Bawahnya pengamatan ini kurangi rata-ratanya di sini dan seterusnya. Kalau di sini pengurangnya rata-rata yang di kolom Y5 ini ya. Nah, dapatlah seperti ini ya. Dari AF17 sampai AJ116 ya. Dari sini baru kita cari matriks varian kovariannya. Varian kovarian antar Y. Nah, ini hasilnya. Kita lihat. Matriksnya diagonal. Matriksnya matriks diagonal. Di mana diagonalnya ini sebagaimana di teori di awal tadi ya. Jadi varian Y1-nya sama dengan lambda 1. Varian Y3-nya sama dengan lambda 3. Varian Y4-nya sama dengan lambda 4 begitu. Nah, sama kan? Nah, jadi sudah kita buktikan bahwa yang benar teorinya tadi ya, bahwa varian Y1 sama dengan lambda 1, varian YI sama dengan lambda GI. Nah, berikutnya ya kalau kita lihat sumbangannya ini kalau mau 95% ya di atas 80% ya. Pertama kali 3 variabel, 3 komponen utama atau K-nya 3. Nah, bagaimana korelasi? Antara variabel awalnya ini, variabel X-nya ke variabel yang dibentuk. Nah, dengan informasi yang kita punyai bahwa kalau di sini ya, dengan menggunakan rumus yang ada tadi, bahwa ini adalah nilai eigen di sini, nilai pertama, ini komponen pertama ya. Kalau penyusunnya harus begini. Komponen pertama ini X yang pertama, X1, X2, X3, X4, 5, Y1, Y2-nya. Y-nya ke bawah sini. Maka ini sama dengan, kalau kita lihat, ini bahwa nilai pertama dari vektor eigen pertama, ya,
Ini kalau kita klik, ya, ya, kali akar dari nilai eigen pertama. Ya, eigen pertama karena ini Y1 ya. Tapi pembaginya di sini. Pembaginya di sini adalah varian dari allied. Varian dari allied. Varian dari X1. Oke. Jadi di sini misalnya. Ini berapa nih? Y4. Oh, jangan ya di sini aja ya. Di sini. Ini Y3 kan? Nah, jadi Y3 itu dari ini Y3 komponen keempat. 3, 4. Jadi ini ya 0,6092 ini kali akar ini dibagi akar dari komponen keempat. Variabel keempat awalnya ini ya. Ini ya pembaginya itu ya. Nah, jadi gitu. Nih. Kayak gini ya. Nah, oke. 3. Kalau keempat 4 ya. Oke. Ini bagaimana korelasi ya, bagaimana korelasi antara variabel yang dibentuk Y dengan variabel bentuk awalnya melalui transformasi kombinasi linier yang sedemikian rupa sehingga antar komponen utama ini saling bebas ya. Di sini 0 semua nih, 0 semua ya. Nah, inilah salah satu metode yang digunakan dalam hal misalnya kalau X1 sampai X5 ini merupakan variabel bebas dari sebuah regresi linear berganda yang mensyaratkan bahwa antar variabel bebas ini harus saling independen, maka salah satu caranya untuk merubahnya adalah dengan cara menggunakan metode komponen utama. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa berikan komen di bawah ini atau berikan japri ke email saya sigit.nugroho.1960@gmail.com. Terima kasih.